Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Oke, terima kasih buat semua yang luar biasa. Siang hari ini bilang orang di kiri kanan, beta senang duduk di lupun sebelah. Ya, oke. Siang ini mestinya materi saya yang akan saya sampaikan minggu lalu sudah disampaikan. Maksud saya di cancel, disampaikan Pak Pastor Albert sudah sampaikan bagi kita satu hal yang luar biasa, dan saya senang karena saudara bisa dilawat Tuhan, ya toh. Jarang loh orang bisa menangis di hadirat Tuhan, tapi kalau saudara bisa menangis kemarin di hadirat Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Itu tidak berarti kalau orang Pantai Kosta identik dengan menangis. No. Orang menangis itu hanya karena dia dijamah Tuhan. Ada amin? Ya, hati yang lembut pasti Tuhan akan jamah. Ya, nah siang ini saya masih dengan tema yang udah diberikan buat saya. Boleh kasih tunjuk buat kita? Ya, your body is the temple of God. Baca sama-sama 2-3. Say to your neighbor. Bilang orang di sebelah kiri kanan saudara. Ya, mesti translate. Ya, oke. Kita baca ayat dulu. Lalu saya pingin after this, setelah baca ayat ini kita nanti akan diskusi. Nanti saya akan minta kakak-kakak mentor atau pembina duduk di antara adik-adik. Kita tidak terlalu bentuk kelompok yang langsung aja dekat-dekat saudara. Nanti kita akan diskusi beberapa hal. Oke, kita baca dulu 2-3. Karena itu, oke, ini Inggris saja. Dong susah tujuh mau Inggris. Ini ada dong terlalu mantap. Oke, together. 1, 2, 3. Therefore I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than... Oke, ini Indonesia, baca, tapi tidak ada Kupang Malaya di situ ya. Indonesia sajalah. 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah apa? Akan apa yang hendak kamu makan, atau dan janganlah khawatir akan apa yang baca garis yang digaris bawahi, baca dengan suara lebih keras sedikit. 2, 3. Ya, antara tubuh dan pakaian mana lebih penting? Omong kosong. Tubuh dan pakaian mana lebih penting? Tubuh dan makanan mana lebih penting? Let's say, biasa dong ngelihat makan lebih penting daripada tuh anak remaja begitu. Baju lebih penting daripada tuh. Betul, coba lihat orang lebih beli baju mahal daripada jaga tubuh. Oke. Nah, coba ada satu pertanyaan bagus yang saya ingin tunjukkan. Oke, kita diskusi aja langsung. Saya mau Kak Joni, Kak Rina, kita bikin kelompok diskusi. Jordan, Owan, Patrick, you among of them, ada di antara mereka. Yang hasil diskusi dari ketum kelompok, yang pertama apa itu bait Allah? Ada beberapa jawaban di sini. Yang pertama, kehidupan, kediamannya Tuhan, tempat korban persembahan, tempat Tuhan berdiam, tubuh kita. Jadi dapat disimpulkan bait Allah itu adalah tempat kediamannya Tuhan. Amin. Pertanyaan kedua, ada yang jawaban di sini. Karena kita adalah ciptaannya Tuhan, karena tubuh kita adalah tempat tinggalnya Roh Kudus. Amin. Ketiga, bagaimana menjaga tubuh yang adalah bait Allah. Jaga tubuh secara internal dan eksternal. Internal bicara soal kerohanian, eksternal bicara soal fisik dan mental.
tindakan-tindakan yang tidak boleh lakukan adalah sonde boleh mabok, sonde boleh rokok, menjaga dengan cara pola hidup yang sehat, menuruti perintah Tuhan, menjauhi segala larangannya, apresiasi diri sendiri, jaga kesehatan fisik dan mental. Wece, wasong. Dimas dan kawan-kawan, ada Nyong Rote di sana. Ya, Nyong Malelak. Luar biasa, sambut dia, pembicara termuda kita sekarang. Oke deh. Say halo dulu buat pemirsa di rumah. Oke, silakan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan bait Allah? Bait Allah adalah tempat yang suci dan tempat tinggal yang dimana orang-orang menyembah Allah. Yang kedua, kenapa bait Allah sering disamakan dengan tubuh kita? Karena kita diciptakan untuk menunjukkan bahwa Kristus hidup di dalam kita. Yang ketiga, bagaimana cara menjaga bait Allah? Yang pertama, berdoa atau dekat dengan Allah. Yang kedua, positive thinking. Yang ketiga, menjaga kesehatan. Yang keempat, jaga diri. Yang kelima, jaga pergaulan, karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Yang keenam dan yang terakhir, tidur tepat waktu, jangan mete. Enak. Bilang di kiri kanan, beta kena sehat diri sendiri ya. Oke, next. Karina. Oke, Karina dulu dan teman-temannya. Oke, silakan sambut Kingkar Atung. Tepuk tangan. Oke, Boleh silakan. Ada kamera di sana, Kang. jadi untuk pertanyaan yang pertama, apa itu bait Allah? Ada beberapa pendapat di sini. Yang pertama, bait Allah adalah tempat di mana manusia bisa bertemu dengan Tuhan, sekaligus orang percaya bisa bertemu dengan Tuhan. Pendapat yang kedua, bait Allah adalah tempat bersekutu sekaligus tempat untuk beribadah. Dan yang ketiga, bait Allah adalah diri kita sendiri. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, mengapa bait Allah disamakan dengan tubuh kita? Karena dalam diri kita ada Tuhan, dan tubuh kita sudah disucikan dan dikuduskan oleh darah Yesus. Oleh karena itu tubuh kita bukan milik kita lagi. Dan yang terakhir, tubuh kita digunakan untuk beribadah kepada Allah. Dan pertanyaan yang terakhir, bagaimana menjaga bait Allah atau tubuhmu? Yang pertama, dengan menjaga perkataan, memuliakan Tuhan dan menjauhkan diri dari dosa, seperti tidak pendendam. Yang kedua, tidak merusak diri dengan dosa seperti tidak merokok, no drugs, mendekatkan diri kepada Tuhan dan menjaga kekudusan dan juga kesehatan kita. Iya, tepuk tangan. Oke, the next. Papa John and friends. Who is that? Jessica Ote Musu. Sambut dia. Yes. Habis lo rambut menyala. Oke, pertanyaan pertama, apa itu bait Allah? Dalam kelompok yang sudah kita diskusikan bersama, yang kita dapat jawaban yang pertama, bait Allah adalah tempat di mana kita bisa bertemu dengan Tuhan. Yang kedua, tempat untuk berdoa, dan yang ketiga, tempat di mana kita dapat menyembah Tuhan. Yang kedua, mengapa Tuhan samakan kita dengan bait Allah? Yang pertama, karena Allah berada di dalam tubuh kita, dan juga karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Yang ketiga, bagaimana cara kita menjaga bait Allah? Yang pertama, dalam aspek fisik bisa dengan makan makanan sehat, olahraga, melakukan tidak mabukan, tidak merokok, ataupun tidak begadang. Yang kedua ialah dalam aspek kejiwaan bisa dengan memaafkan orang lain, tidak mengeluarkan kata kotor, ataupun tidak melakukan tindakan membuli, dan juga tidak gosip. Yang ketiga ialah dalam aspek kerohanian, yaitu bisa dengan menjaga hubungan intim kita dengan Tuhan melalui saat teduh, puji-pujian ataupun penyembahan, dan juga bisa berdoa. Jadi yang pertama, apa itu bait Allah? Kamera. Kelompok kami
bait Allah itu suatu tempat yang kudus, tempat di mana Tuhan bersemayam. Kemudian pertanyaan kedua, kenapa bait Allah disamakan dengan tubuh kita? Jadi kalau dari kelompok kami, di zaman dulu itu kalau mau ketemu Tuhan kita harus lewat perantara dulu. Jadi masih terbatas begitu. Tapi sekarang kita diberikan kemurahan dari Tuhan. Tuhan datangkan Roh Kudus untuk kita, sehingga bait Allah itu bukan lagi dalam bentuk suatu bangunan, tapi secara pribadi kita dengan Tuhan. Kemudian yang ketiga, bagaimana menjaga bait Allah. Jadi kalau dari kami, menjaga bait Allah itu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau Tuhan sudah bilang jangan berdosa, jangan isap rokok, jangan mabuk dan sebagainya, jangan dilakukan. Jaga bagaimana supaya bait itu tetap bersih. Kemudian jaga kesehatan juga untuk olahraga, makan yang teratur. Sekian. Wow, tepuk tangan buat semuanya. Bilang orang di kiri kanan, ternyata lu bait Allah. Haleluya. Lebih keras sedikit, ternyata lu bait Allah. Haleluya. Ada amin? Tetap dengan posisi duduk seperti ini, saya simpulkan apa yang sudah saudara sampaikan tadi. Sangat luar biasa ya. Ini bisa jadi pengkhotbah. Jadi kalau mau jadi mau khotbah tuh atau mau sharing firman Tuhan tuh yang kayak gitu tuh. Jadi supaya misalnya begini, kalau mau teman-teman ada renungan singkat ya, hanya tinggal di aplikasinya nanti, misalnya tadi di Jos tuh jaga kesehatan, lebih dirinci lagi, itu akan jadi khotbah yang hidup ya. Ditambah ilustrasi untuk buat sebuah khotbah yang singkat, ringkas, tidaklah terlalu susah. Halo, ada amin? Nah, belajar buat begitu supaya saudara terbiasa. Mestinya sih beta sudah cukup terlalu tua sih untuk khotbah di saudara. Ya, mestinya Aris bisa khotbah, Patrick apalagi, John yang tua, mulu pisau nih lebe bisa. Pondra, suara bass berat itu ya kan asik didengar gitu ya. Oke. Jadi saudaraku yang kasih, kita memang sedang belajar tentang, hari ini saya dikasih tema tentang bait Allah, saudara yang kasih. Dan saya sangat bersyukur bahwa kemarin itu sesuatu yang luar biasa. Saya sih sebetulnya hari ini tidak perlu terlalu ungkat-ungkit, karena saya yakin sekali kalau minggu lalu saudara datang, lalu saudara serahkan hidupmu untuk Tuhan, lalu saudara ada di sini, saya yakin bahwa Roh Kudus sendiri sudah menjamah hidup saudara. Katakan amin. Seperti yang tadi saudara bilang bahwa bait Allah itu adalah tempat yang kudus, tempat kita memuji, menyembah Tuhan. Satu place, ya, building itu like now is gedung gereja, orang selalu bilang begitu ya. Kalau zaman sekarang, kalau dulu memang itu bait Allah yang hanya dibangun oleh Daud dan diselesaikan oleh Salomo, yang sangat luar biasa. Namun pada kekaisaran Agustinus, bait Salomo itu sudah dirubuhkan, padahal sempat dibangun kembali beberapa tahun sesudah itu. Namun kemudian dirubuhkan, dan sekarang di atasnya itu fondasi bait Allah yang sudah diratakan itu, sekarang di atasnya berdiri Masjid Al-Aqsa. Jadi kalau saudara lihat itu Masjid Al-Aqsa yang megah, di bawahnya adalah bait Allah yang sesungguhnya dibangun oleh Salomo. Sehingga orang Israel hari ini sedang berperang untuk menggaling kembali, dan mereka sudah temukan batu-batu bekas Salomo membangun, dan we don't know, mungkinkah Masjid Al-Aqsa kemudian akan dirubuhkan lalu dibangun bait Salomo. Dan kalau Masjid Al-Aqsa dirubuhkan, saudara, itu berarti peperangan sudah mungkin akan besar-besar, karena itu tempat ibadahnya kaum muslim. Dan mereka kalau disentuh itu, orang Islam kalau hal-hal materi fisik seperti itu menjadi hal-hal yang sangat suci, kudus bagi mereka. Sehingga kalau disentuh berarti itu sama dengan melawan Tuhan mereka. Jadi kita doakan apakah ini akan terjadi, tetapi memang bangsa Israel tetap akan membangun kembali bait Allah atau bait Salomo yang sudah terjadi. Itu secara fisik, saudaraku. Secara rohani tadi pertanyaan kedua, kenapa kita punya tubuh disamakan dengan bait Allah? Saudara bisa lihat tubuh saudara,
Sekalipun rambut saudara keriting, tarik tak panjang, lepas tak putar. Saya selalu bilang gak ada iklan sampo untuk rambut saudara. Tidak ada. Yang iklan sampo semua tuh yang punya rambut lurus, saudara. Ya, karena dong pasang sisir jatuh turun. Saya telah pakai sunsilk. Ya, kalau kita pakai sunsilk habis taruh sisir dia kakak. Ya, jadi saudara lihat, sekalipun kulit saudara sawonya tidak sawo matang tapi sawo angus, ya saudaraku yang kasih. Wajah saudara tidak seperti orang-orang saudara ya. Tapi lihatlah ketika saudara lihat secara utuh di depan cermin, maka saudara lihat, hei, ini bukan sembarang tubuh. Ini adalah bait Allah. Ya toh? Firman Tuhan berkata, saudara yang kasih, kamu adalah bait Allah. Kenapa? Nah itu dia tadi. Kenapa sih? Yang pendeknya semampai begini, 1 meter tak sampai. Sehingga tes polisi tidak lulus. Atau tes akmil tidak bisa masuk. Ya saudara yang kasih. Saudara yang kasih, tidak ada persoalan dengan ukuran fisik tubuh saudara. Tapi lihatlah yang membuat saudara berbeda adalah roh Tuhan yang diam di dalam. Katakan amin. Kalau tidak ada roh Tuhan, orang bilang kita ini makhluk rohani. Betul ya? Yaitu apa saudara berarti? Makhluk rohani adalah kita manusia yang memiliki roh. Iya, kita adalah makhluk rohani yang memiliki jiwa yang tinggal di dalam tubuh. Yang membuat kita berbeda dengan makhluk ciptaan yang lain hanya ada roh Allah di dalam diri kita. Kalau roh Allah, roh dan jiwa kita diambil dari tubuh kita, apa yang akan terjadi, Pak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alias dead. Tidak akan ada gunanya kalau tubuh di situ. Saudara mau make up, dia paling cantik sebelum cantik-cantiknya dia sebelum dia mati, saudara yang kasih, tetap dia adalah jenazah. Yang bila saudara tinggalkan lebih dari 3 hari, maka itu akan jadi persoalan baru. Makanya harus cepat-cepat dikubur. Jadi saudara lihat, yang membuat tubuh kita tadi, sekalipun bentuk kita tidak sempurna seperti mereka yang lain, tapi karena ada roh Allah di dalam diri kita, itu yang membuat saya dan saudara berbeda. Apalagi saudaraku yang kasih, bukan sekedar roh sesama seperti manusia lain, tapi kita memiliki roh Kristus. Haleluya. Itu yang membuat saya dan saudara berharga, lebih berharga dari apapun. Sehingga Yesus tadi bilang begini, bukankah tubuhmu lebih penting dari makanan? Bukankah tubuhmu lebih penting dari pakaian? Tapi banyak orang hari ini, saudara lihat, pertanyaan saya, saudara hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Apa? Makan untuk, artinya Don mulai bingung. Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Sudah coba ayo. Hidup untuk, jadi selama hidup urus makan saja. Atau makan untuk hidup. Beta makan supaya beta bisa hidup. Nah, jadi yang kita makan itu menentukan apakah kita akan hidup ataukah enggak. Makanya saudaraku, kalau usia 50 tahun ke atas seperti saya, sudah mesti cek kolesterol, gula darah, apalagi darah tinggi, ginjal, semua hal. Karena saudaraku yang kasih, yang kita makan itu menentukan kita hidup atau tidak. Jadi kalau sekarang, makanya tadi kalau sekarang makan gorengannya. Kemarin tuh saya kebetulan pas lewat di depan TV ada putar, ini orang bikin gorengan. Saya yakin yang kalau nonton itu acara Mas akan beli gorengan.
Besok saya cerita, nanti cari saya. Suaranya, ya saya tidak tahu apakah di Kupang like di Jawa atau tidak, saya kurang tahu. Tapi saudara lihat, ya kita kalau makan gorengan, ya toh, dan lain-lain dan lain. Kita belum bahas soal moke merah tadi, sampai sebut moke merah tadi. Joshua moke merah, belum moke abu-abu, moke coklat. Dan jangankan moke, saudaraku yang kasih, itu Coke, Fanta, Sprite. Coba saudara tidak pernah minum air putih, hanya Fanta dan Sprite. Saya yakin saudaraku yang kasih, di usia 20 tahun atau 18 tahun, saudara sudah harus cuci darah. Gara-gara ginjal saudara tidak berfungsi dengan baik. Betul. Nah ini saudaraku yang kasih. Jadi lihat, tubuh kita sesuatu yang sangat luar biasa. Ada amin? Karena itu kita harus bisa menjaganya, saudaraku yang kasih. Nah, saya dengan cepat ingin kasih tahu kita. Yang pertama, bagaimana kita jaga. Setelah saudara tahu bahwa tubuh saudara ternyata, lihat sekali lagi saya mau pastikan bahwa saudara-saudara ini mesti bersyukur, berterima kasih. Kesehatan memang bukan segala-galanya. Betul. Halo kakak dokter. 2 orang dokter di sini. 3. Oh tidak ada. 2 orang dokter di sini. Kesehatan memang bukan segala-galanya. Tapi tanpa saudara sehat, saudara tidak bisa buat segala-galanya. Betul saudara? Kalau saudara sakit, saudara mau buat apa? Tidur doang. Nah karena itulah saudaraku, mari kita jaga sama-sama bait Allah kita. Dengan cara yang pertama, saudaraku yang kasih, sederhana tadi. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup setiap hari. Roma 12 ayat 1 dan 2 bilang, karena saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu. Tiap kali saudara melek mata, takuju bangun saat pagi hari, don't forget satu ini. Jangan lupa satu ini. Papa, aku persembahkan hidupku di atas mezbahmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Tiap pagi saudara takuju bangun, ucapkan kata-kata itu. Sederhana saudara. Tapi dengar, yang saudara ucapkan sederhana sambil baring, it's okay. Sambil tarik badan, Bapak, kita persembahkan tubuh beta seutuhnya bagi Tuhan. Dan dengar, karena tubuhmu sudah dikuduskan dengan darah Yesus, Tuhan pasti terima tubuhmu. Halo, ada amin? Ayat itu ditulis, saudaraku yang kasih. Kenapa? Kenapa hidup kita harus jadi persembahan yang hidup? Saudaraku yang kasih, zaman dulu masih zaman bait Allah. Saudaraku yang kasih, itu setiap orang Israel datang harus persembahkan sesuatu. Yang paling kecil adalah burung tekukur atau merpati. Selebihnya boleh domba, boleh kambing, boleh kerbau, boleh sapi. Tapi semuanya itu harus yang tak bercacat. Saudara bisa bayangkan. Dan yang menentukan tak bercacat atau tidak bercacat tuh imam-imam di bait Allah yang bertugas. Jadi saudara bayangkan, jauh-jauh bawa dari Soe datang, pikul sapi 1 ekor besar. Taruh di muka situ saudara di bait Allah. Lalu bekas tunjuk imam, mari cek dulu. Lalu imam cek. Dia pas kurang hati dengan saudara, dia bilang, wih, dia telinga ada lubang. Honde pakai, bawa pulang. Saudara bisa bayangkan. Dan itu tuh sering terjadi di bait Allah. Lebih lain daripada itu, saudaraku yang kasih, di bait Allah. Saudara pernah dengar Yesus marah di bait Allah? Dia pukul orang-orang yang apa? Tukar uang di situ tuh. Kenapa? Karena imam-imam di situ tuh jual beli. Bayangkan, so ada transaksi zaman dulu di bait Allah. Jadi mereka imam-imam sudah siap dong sapi kerbau. Jadi kalau ente datang tinggal bawa uang tukar. Nah rame pasar hari itu. Nah saudara tahu, di bagian belakang bait Allah ada satu kandang. Di kandang itu saudaraku sudah disiapkan domba-domba yang tak bercacat. Saudaraku itu tadi imam-imam sudah pilih, sudah yang terbaik. Domba-domba yang dipiara di belakang, dikasih makan, dikasih minum, dijaga baik-baik tuh. Itu tinggal tunggu waktu saja.
Kalau satu orang datang, orang Israel datang, dia tinggal lihat. Dia tinggal tunjuk, dia pilih domba yang itu. Tinggal imam ambil itu domba, ikat, seret, kasih keluar, dibawa keluar di mesbah sana, lalu dibunuh dan dipersembahkan. Tahukah saudara, bahwa kambing domba yang di kandang belakang itu hidupnya hanya tunggu dipersembahkan di atas mesbah. Itu yang namanya persembahan yang bilang orang di kiri kanan, lu persembahan yang hidup. Jadi artinya apa saudaraku? Artinya hidup saya ini tunggu kapan dipersembahkan di atas mesbah. Nah kalau kita bercacat, ada problem dengan hidup kita. Zaman sekarang saudaraku yang kasih, tidak ada yang tahu. Hanya saudara dan Tuhan yang tahu apakah hidup saudara sedang bercacat atau tidak. Tapi kalau zaman dulu saudara yang kasih, kalau persembahkan korban yang bercacat, maka minta maaf, korbanmu menjadi korban asing di hadapan Tuhan. Dan itu tidak diterima oleh Tuhan. Karena itu hal yang pertama saudaraku yang kekasih yang perlu kita lakukan dengan bait Allah adalah persembahkan tubuh kita setiap hari di hadapan Tuhan. Darah Yesus masih sanggup untuk menguduskan seluruh hidup saya dan saudara. Katakan amin. Karena itu saudaraku yang kasih, minta darah Yesus selalu menyucikan. Kalau ada dosa, minta cepat minta ampun. Jangan tunggu terlalu lama. Karena jika kita mengaku dosa kita, Allah setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sekali lagi saya mau garis bawahi kata-kata saya ini. Bahwa saudaraku yang kasih, tidak ada seorang pun dari kita yang hebat dan kuat. Never, never, never. Saya yang berdiri di hadapan saudara pun masih banyak kekurangan dan kelemahan. Tapi yang saya tahu bahwa hidup saya telah dipersembahkan bagi Tuhan. Hanya karena darah Yesus, anugerah kekudusan daripada Tuhan, maka saya layak menjadi persembahan yang hidup setiap hari di hadapan Tuhan. Bilang orang di kiri kanan, kamu pun sama. Ada amin? Apalagi saya tahu saudara sedang pergumulan dengan banyak hal. Pikiran perasaan saudara banyak hal. Jangan takut saudaraku yang kasih, datang pada Yesus. Dia sanggup menjadikan kita korban yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Kemudian yang kedua saudaraku, tentu tadi teman-teman sudah sampaikan, jaga kesehatanmu. Apa yang kita makan, apa yang kita minum itu sangat menentukan. Jaga kesehatan. Sekarang mungkin saudara belum terlalu rasa. Ya, olahraga yang baik, yang cukup itu sangat baik. Saya punya kelemahan belum olahraga. Makan juga kadang-kadang dulu masih rakus. Tapi sekarang ini kadang-kadang betul, mau makan. Begitu. Tapi ya semesti jaga-jaga diri. Kalau saya mau umur panjang, mau melihat anak cucu saya perkasa di bumi, saya harus jaga diri, jaga makan. Nah kalau saudara yang sudah punya, minta maaf, saya tidak bilang saudara lalu saudara punya apa tuh garis DNA, garis keturunan yang ada sedikit bermasalah, saudara kasih, ya kita sih doa dalam nama Yesus, putuskan penyakit gula darah dalam diri saya. Tapi saudara pun jaga diri baik-baik. Halo, ada amin? Yang sampai putuskan lalu tap ini Coca-Cola, suka gula darah, Coca-Cola everyday. Ya Tuhan bilang darah Yesus mah bro. Ya toh? Nah jaga makan kita. Kasih ingat, saling mengingatkan. Wait. Saya bilang sama John dan teman-teman yang sering bakar-bakar, stop deh bakar-bakar. Kalau bakar terus, ya apa tuh, arang menyebabkan apa tuh? Kanker. Nah udah tahu, dong bilang oke, kalau gitu kau ganti dengan main bulu tangkis. Sama Tuhan saudara kan. Ya toh, ayo main bulu tangkis barengan. Tiap sore saudara kau yang kasih. Ya toh, setelah kebaktian sore begini atau Sabtu sore, saudara bikin klub main bulu tangkis bareng. Ya saudara kau yang kasih, it's okay. Ya, atau apalah, sekarang mau bikin klub olahraga apa? Futsal. Futsal sesuai jalan lah kasihan. Nona cuma main futsal boleh, Ria tuh tendang bola gol. Atau jadi kiper. Saya kakak Ria kalau kiper bola sudah lewat. Atau apa lagi? Ya atau bulu tangkis sudah, futsal sudah, apa lagi?
Voli ya. Atau lari yang lebih murah meriah adalah lari sore bersama. Asik. Atau yuk jalan sore bersama, saudaraku. Saudara, Pikar Free Day itu bagus. Kita setuju saudara Pikar Free Day. Mau saudara Pikar Free Day ini hanya sekedar untuk cuci mata dan cuci Nih kau lihat orang dong, saya ngomong ini saudara tidak olahraga, saudara duduk kau lihat dong. Lebih baik tak usah Pikar Free Day, ya toh Jos. Bantu Jos jualan di sana. Ya, bikinlah saudaraku, jaga kesehatan. Dari sekarang saudara perlu jaga kesehatan, ya, saling mengingatkan makan, minum dan sebagainya. Yang terakhir bagaimana saudara jaga bait Allah, minta Roh Kudus tuntun saudara setiap hari. Kenapa? Karena tadi saudara sudah bilang Roh Kudus ada di dalam hidup saudara. Ada amin? Pegang dada semua, pegang dada. Bilang Roh Kudusnya ada di sini nih. Nah, coba omong dengan Roh Kudus, mau omong apa? Roh Kudus ada di situ, omong dengan dia. Jangan omong dengan Patrick, omong dengan Roh Kudus. Maksud dua, orang suruh omong dengan Roh Kudus udah bagus nih. Omong Roh Kudus sini, bilang Roh Kudus mau apa? Ya, haleluya, ada amin. Nah, saya yakin saudara yang kasih, Roh Kudus itu yang pertama dia roh yang lembut. Jadi kalau saudara kasar, Roh Kudus tidak akan bicara buat saudara. Dalam artian begini, kasar nih, bukan bentak-bentak, bukan. Hati saudara keras. Kalau saudara mau izinkan Roh Kudus bicara saudara, hati saudara harus lembut. Harus lembut. Ya. Apa tuh? Handsome. Lembut apa? Gentle. Yes, aduh sorry. Gentle. Nah, saudara jangan pikir gentle tuh yang apa tuh? Bisa perokok tuh baru bisa gentle. No, gentle tuh artinya lembut, saudaraku yang kasih. Nah, Roh Kudus tuh harus orang yang lembut. Kalau saudara punya hati lembut, maka saudara akan dengar Roh Kudus bicara buat saudara. Dan sehingga saudara kekasih, engkau tidak akan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Saya yakin Roh Kudus tidak akan pernah. Ini bait Allah. Tadi saudara udah bilang, tempat berdiamnya Roh Kudus. Masa sih Roh Kudus akan hancurkan tubuh saudara? Waktu saudara pingin isap rokok, masa sih Roh Kudus diam-diam? Pasti hati nurani saudara, Roh Kudus akan bilang, jangan merokok dong. Betul saudara? Saudara, Roh Kudus akan, saudara perlu saudaraku, pas mau merokok begini udah pelia beta, balik begini lalu api rokok bakar saudara telapak tangan sendiri, gara-gara saudara takut lihat saya. Nah sekarang lagi tren itu kan vape. Nah, saya lihat di mana-mana ngetren, orang di mana-mana semua itu gaya vape ya, bukan vape, sorry. Obat nyamuk itu ya. Vape. Ini lagi keren-kerenan saudaraku vape. Beli vape, lalu ini isap. Kebetulan dia wanginya kan wangi, bisa wangi parfum, wangi apa. Nah, saudara bayangkan, saya belum tahu apakah akibatnya apa, karena mungkin belum ada penelitian. Tapi itu sepertinya seperti merokok mungkin. Nah kalau saudara anak Tuhan keren-kerenan bikin vape juga, isap rokok, isap yang begitu juga, selalu saudara karena keren-kerenan. Hey, apakah Holy Spirit tidak bilang sesuatu for you? Jangan pikir dosa yang besar dulu saudara. Buang sampah saja kalau hati nurani saudara. Tadi saya itu sangat kagum, saya sangat kagum dengan Holland. Dia keluar dari ruangan sana bawa tisu. Lalu saya bilang, ayo pulang. Dia bilang, tunggu. Beta lagi bawa tisu, dia bilang. Beta mau cari. Lalu dia cari tempat sampah keliling di kompleks. Dia temukan ada tempat sampah sana, dia buang sampah itu ke sana. Itu hati nurani masih bersih. Halo, ada amin? Bayangkan kalau saudara lihat sampah lalu saudara santai aja. Kota ini kan sedang bermasalah dengan sampah. Pilihlah wali kota yang konsen dengan sampah. Saudara sponsor, saudara ada pasang sponsor. Tapi saudara lihat gara-gara sampah di mana-mana, saudara bisa lihat tumpukan sampah di mana. Sampai orang tulis di sini, yang buang sampah di sini dogi. Paham ya maksud saya? Jadi sampai segitunya. Nah itu hal-hal kecil. Kalau saudara sudah terbiasa begitu,
Waktu saudara mau bikin dosa besar, saudara tidak akan lakukan itu. Dengar, kita sedang jaga generasi ini. Dan cara satu-satunya iblis menghancurkan generasi ini hanya dengan dosa. Iblis tidak punya cara lain untuk menghancurkan kita kecuali dengan dosa. Saudaraku yang kasih lihat, baru tamat SMA, bagus-bagus, tiba-tiba beritanya hamil. Kalian bisa bayangkan? Baru tamat SMA, ada kuliah baik-baik nih, papa dan mama ada daftar nih. Gamatar lihat nyong di luar sana, yang sedikit pakai pangkat. Lalu saudaraku yang kasih jatuh dalam pelukan, saudara pikir baik. Nah, ya kita sih percaya Tuhan pulihkan, tapi forlope kan sudah terlanjur. Iya toh? Nah, makanya mari kita jaga hidup kita. Kalau soal, saya yakin Roh Kudus akan pimpin kita. Saya berdoa, saya selalu berdoa supaya saudara saya sendiri, Roh Kudus tuntun saya, pimpin. Saudara berdoa supaya Roh Kudus selalu ingatkan kita. Ya, kami selalu berdoa supaya Roh Kudus tuntun kita menganan atau mengiri. Jalan yang harus kita tempuh. Bahkan kita berdoa supaya ada pagar berduri Allah mengelilingi perjalanan kita. Supaya kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kalau menyimpang ke kiri ada pagar di sana. Bahkan kita berdoa saudaraku, jalan yang tidak dibuka oleh Tuhan, tutup semua jalan. Tutup semua pintu. Buka saja Tuhan yang Tuhan maksudkan. Itu cara jaga hidup kita, jaga tubuh kita. Yang saudara mungkin lihat, siapakah aku ini? Tapi dengar, tubuhmu adalah bait Allah. Ada amin? Tempat berdiam Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus di dalam, tidak ada Allah di dalam tubuhmu, tubuhmu hanya sebuah jenazah. Saudara pernah lihat jenazah? Diobok-abok, dibolak-balik, saudara pun jenazah itu tidak akan ada gunanya lagi. Kalau saudara masih hidup begini, saudara orang masuk minta, apalagi kalau saudara orang sumbah, maka dia sebut 70 ekor kerbau. Tapi kalau saudara sudah mati jenazah, mau tukar dengan kerbau, dia bilang, buang di sana. Betul. Jadi lihat betapa berharganya tubuh kita. Katakan amin.